Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'alana minal muslimina wal mu'minina ila akhiri hayatina insyaallah wa ja'alana min ahlil muhammadiyah khususan fil farqil makartijaya wa khususan khas fi qaryati tirka kencana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, yang saya hormati semua kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, baik di bawah tenda, di dalam masjid. Izinkan saya untuk mengambil sikap, melihat, menimbang, memperhatikan, dan berbagai pertimbangan lain, maka saya memutuskan untuk menyampaikan ceramah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, izinkan saya untuk ucapan penghormatan saya wakilkan kepada semua pembicara sebelum ini. Hanya satu yang saya akan sampaikan, karena tadi saya belum mendengar ucapan terhadap Ustadz Suratno, padahal dialah yang bertanggung jawab sehingga saya datang ke daerah ini pada hari ini. Saya tadi sudah berbuat pantun layaknya Ibu Sekcam untuk Ustadz Suratno. Kita perhatikan, berkopiah hitam, berbaju batik, lengkap dengan jenggot tipisnya, ilmu mendalam, selalu energik. Ustadz Sunarno sungguh luar biasa. Baik, sekarang sudah menunjukkan pukul 11:24 waktu Indonesia bagian Tirta Kencana. Saya langsung saja kepada inti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustadz Qori kita sudah membacakan ayat, mengulangkan kembali kepada kita. Subhanallazi asra bi'abadihi lailan minal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Satu nak saya ambil. Subhanallazi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebelum Nabi Muhammad SAW akan bertemu Allah di langit ketujuh di Sidratul Muntaha, Allah mengatur dulu perjalanan di muka bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha. Minal masjid ilal masjid wa ilallah ta'ala. Dari masjid ke masjid baru naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pesan untuk kita semua, wabil khusus warga Muhammadiyah, untuk memakmurkan masjid dan jangan pernah jauh dari masjid. Salah satu core utama kita warga Muhammadiyah, dan ini juga core utama untuk seluruh muslimin, itu jangan pernah jauh dari masjid. Makmurkan masjid kita, isi dengan berbagai kegiatan yang itu akan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita pada masa yang akan datang. Bapak-bapak pengurus masjid khususnya, aku nak berpesan, kalau ada anak kita datang ke masjid, mereka berteriak, biarkanlah. Mereka berlari-lari, makmur,
biarkanlah mereka loncat sini, loncat ke sini, seolah-olah kita sholat kadang terganggu. Biarkanlah, karena mereka lah yang nanti akan melanjutkan untuk memakmurkan masjid kita ini. Pengalaman kita masing-masing sudah menunjukkan, kita yang dulu waktu kecil rajin datang ke masjid, itu biasanya ketika dewasa itu tidak jauh-jauh lagi untuk bisa ke masjid. Tidak susah lagi mengajakkannya. Ya, ini yang pertama, minal masjid ilal masjid. Untuk itu pembinaan masjid kita juga harus kita tingkatkan. Siapkan imam yang bagus, siapkan muazzin yang bagus. Salah satu tugas utama dari pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, itu adalah untuk menyeleksi dan memastikan mulai dari muazim sampai kepada imam itu orang yang memang sudah pantas. Idealnya lah seluruhnya benar, tapi kalau memang masih belum proses pembelajaran, maka kita dalam proses. Pak Ibu, Bapak Doktor Mukardi, nih dokter ini keliling banyak motor, tapi tadi Pak Kades sudah berhasil menjadi profesor, menjadi provokator ibu-ibu untuk tidak membolehkan suaminya nikah lagi. Ini profesor ini. Aman aku aman Ibu Sekcam, aku hari ini sudah mengajak istri aku, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk tenang anak gembala, duduk bersantai di atas onak. Bersyukur aku kepada Allah, istriku 3 memberi anak. Anaknya yang 3, istri cuma 1. Pak Mukardi dan kawan-kawan, ketika saya ke Yogyakarta, mampir di Suara Muhammadiyah tahun 2013 bersama Ustadz Mustafa dan beberapa kawan dari wilayah. Kami mampir di Suara Muhammadiyah, beli buku kecil. Nama bukunya itu Anekdot Perjalanan Dakwah Kiai Haji A.R. Fahrudin. Nah, bagi kami warga Muhammadiyah, Pak Sekjam, Pak Kades, itu tidak asing lagi. Tokoh yang sangat sederhana dan panutan kami dalam bermuhammadiyah. Pak AR itu dulu ternyata sebelum menjadi orang besar di Muhammadiyah, waktu bujang tamat mualimin di Yogyakarta, itu dakwahnya ke Sumatera Selatan. Di antara yang dia kunjungi itu di Ulak Pace, Sekayu. Nah, dia nuliskan di bukunya itu, waktu dia masih bujang, itu ada pemahaman orang lama tidak boleh jadi imam kalau belum menikah. Sebenarnya dalam fikih tidak ada masalah sebenarnya, tapi kadang pemahaman orang lama kan seperti itu. Kalau belum menikah tidak boleh jadi imam, kalau belum menikah tidak boleh jadi khatib, kalau belum menikah urung jadi kades. Oh, ini untung ini jadi kades. Nah, ternyata setiap hari dia ke masjid, walaupun hafalannya bagus, Pak AR dah boleh jadi imam karena masih bujang. Jadi dia tahu diri kalau tak boleh jadi imam, alhamdulillah. Nah, suatu hari naas terjadi nih Bu Secam. Ternyata bapak-bapak yang bertiga biasa jadi imam, karena rintik-rintik hujan tidak datang. Karena tidak datang, yang hadir ini ternyata levelnya sama. Kapan itu saling suruh, lajulah bapak jadi imam, silakan bapak jadi imam, silakan bapak jadi. Kenapa? Karena kemampuannya di bawah rata-rata. Karena tidak ada yang berangkat untuk jadi imam, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid tanpa ucapan salam, langsung ke depan pada posisi imam dan takbir Allahu Akbar. Disangka oleh Pak AR Fahrudin ini imam yang sebenaran, maka dia ngangkat tangan pula di belakang,
Allahu Akbar, digeser oleh bapak di sampingnya, nak ika uang gile. Ternyata yang jadi imam itu adalah orang stres. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pak AR selalu bilang itu, inilah contohnya. Satu, kalau di masjid tidak menyiapkan imamnya, maka satu saat nanti yang akan jadi imam orang stres. Nah, maka tugas kita, Ustaz Suratno dan semua kita, siapkan generasi anak muda kita tinggal di masjid ini, memakmurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dan makmurkan masjid kita sebagai pusat keagamaan, pusat peradaban, dan untuk memajukan berkolaborasi dengan pemerintah. Pak Kades, Ibu Sekcam, kami tidak akan kaget warga Muhammadiyah, mulai dari pusat presiden sampai ke bawah, kami memang sudah terbiasa berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintahan. Dan belum ada sejarahnya warga Muhammadiyah mengkhianati bangsa ini. Belum ada sejarahnya Muhammadiyah macam-macam dengan negara. Kami tidak bisa dekat secara politik, tapi kami tidak pernah menjauh ikut membangun bangsa yang kita cintai ini. Ini yang pertama, minal masjid ilal masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Yang kedua, karena waktu ujung dari Isra Mi'raj ini kan adalah meningkatkan iman kepada Allah, dan yang didapat oleh Nabi Muhammad itu kan ibadah sholat. Dan ibadah sholat ini, Bapak Ibu, berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad, karena ibadah sholat ini memiliki nilai yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa istimewa? Ada dua paling tidak alasannya. Satu, jumlah rakaat sholat yang kita lakukan setiap hari, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar, zuhur dan isya 4 rakaat. Ini merupakan jumlah rakaat sholat yang digabungkan dari para nabi sebelumnya. Dalam beberapa riwayat, kita nak singkat. Satu, Nabi Adam alaihi salam bersama anak cucunya ketika melaksanakan sholat itu cuman 2 rakaat. Apapun bentuk sholat, nak wajib, nak sunat, nak pagi, nak siang, nak malam, itu Nabi Adam dan anak cucunya melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia tidak pernah 3, tidak pernah 4. Umat Nabi Nuh alaihi salam, apapun bentuk sholat itu 3 rakaat. Nak subuh, nak pagi, nak maghrib, nak isya, semua itu dilaksanakan 3 rakaat. Umat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam itu melaksanakan sholat dalam 1 hari, apapun bentuk sholatnya 4 rakaat. Tapi ada bedanya. Umat Nabi Adam melaksanakan sholat 2 rakaat, mereka dapat pahala sholat 2 rakaat, tapi tidak dapat pahala sholat 3 rakaat dan 4 rakaat. Umat Nabi Nuh melaksanakan sholat 4 rakaat, tapi tidak dapat pahala 2 rakaat dan tidak dapat pahala 4 rakaat. Umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dapat 4 rakaat, tapi tidak dapat pahala 2 rakaat dan tidak dapat pahala 4 rakaat. Khusus untuk kita umat Nabi Muhammad, Allah berikan kita spesial. Dalam 1 hari kita dapat 2 di subuh, dapat 3 di maghrib, dan dapat 4 isya, zuhur, dan asar. Artinya apa? Kita 1 hari
sudah dapat pahala seperti sholatnya umat Nabi Adam, seperti sholatnya umat Nabi Nuh, dan seperti sholatnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini kita syukuri, karena ini adalah keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan lain lagi bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat, walaupun barangkali masih ada yang malas, barangkali masih ada yang nak disuruh baru bergerak, barangkali masih ada yang nak diancam baru sholat. Tapi paling tidak kita berusaha untuk selalu mengajak keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai seperti pantun orang Palembang, buah cempedak, buah salak, yang ketiga buah nangko. Sholat tidak, puasa tidak, kapan mati nak masuk surga. Tangi. Mana bisa itu tuh. Nah, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sekedar pengetahuan kita. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Mi'raj, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7, di dalam kitab As-Sulamu Al-Munajjad karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, ini orang Banten, orang Indonesia yang menjadi imam pengajar, bahkan imam di Masjidil Haram. Kuburannya sampai sekarang masih ada di Mekah. Bahkan kuburan dia itu tidak bisa dipindahkan, karena ketika orang mau memindahkan, ternyata jasadnya masih utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani di Indonesia itu dikenal sebagai Bapak Kitab Kuning, karena hampir seluruh kitab kuning yang dibahas, dibaca di pesantren itu ada kitab beliau. Nah, beliau menulis kayak gini, ada riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit yang pertama, Nabi Muhammad ra'al malaika ar-raki'ina daima. Dia, Nabi Muhammad, melihat semua ada sekelompok malaikat yang cara sholatnya itu hanya dengan berdiri. Min khalaqahumullah, min yaumi khalaqahumullah, mulai dari dia diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat, itulah cara ibadahnya tuh. Allahu Akbar, sudah. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk. Semuanya seperti itu. Itu di as-sama'id dunya, di langit yang dunia. Kemudian fis sama'is saniyah, di langit yang kedua, Rasulullah melihat ada rombongan malaikat yang cara ibadahnya raki'ina daimah. Mereka ini semuanya ruku. Min yaumi khalaqahumullah, mulai dari dia diciptakan Allah, tidak berubah. Ruku, tidak berdiri, i'tidal, tidak sujud, dan juga tidak tahiyat. Langit yang ketiga, Nabi Muhammad melihat lagi sekelompok malaikat, cara sholatnya adalah sajidina daimah. Semua mereka sujud, wala yarfa'u ru'usahum, dan mereka tidak mengangkat kepala mereka. Min yaumi khalaqahumullah, mulai mereka diciptakan oleh Allah sampai kiamat, mereka akan selalu sujud. Illa, kecuali ketika Nabi Muhammad lewat dan Nabi Muhammad mengucapkan salam, yusallimuna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yarfa'u rususahum. Ketika Nabi Muhammad lewat, mereka tadi sujud, mereka angkat kepalanya, dan kemudian mereka menjawab salam kepada Nabi Muhammad, summa, kemudian mereka sujud kembali. Palizalika,
as-sajadani fi wahidur rak'at. Itu makanya sujud itu 2 kali dalam satu rakaat. Itu makanya sujud 2 kali dalam rakaat. Dan berikutnya nanti di langit keempat, di langit kelima, di langit keenam, itu Rasulullah melihat para malaikat, ada yang bersolat, ada yang membaca zikir al-azkar, ada yang bertasbih, ada juga yang bertakbir kepada Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad terbesar di hatinya, ya Allah, alangkah indahnya andaikan semua cara beribadah malaikat di langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 itu bisa aku ambil sebagai cara salatku dengan umatku, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat yang kita laksanakan sekarang ini 1 rakaat itu sama pahalanya dengan 7 lapis langit yang masing-masing malaikat melaksanakan sholat di sana. Jadi istimewanya Pak, inilah istimewanya sholat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak melaksanakan sholat. Ajak keluarga kita, ajak semuanya untuk melaksanakan sholat. Terakhir saya ingin mengutip apa yang dulu pernah disampaikan oleh guru, sekaligus ini juga saya baca di dalam beberapa literatur. Ibu, bapak, yang di dalam, yang di luar, itu ada ayat dalam Al-Quran. Ketika kita berjalan, jangan lupakan tanah yang kita injak itu, minha khalaqnakum, dari tanah itu kita diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah itu kita akan dikembalikan, dan dari tanah itulah nanti kita akan dibangkitkan pada hari yang lain, nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Pak Suratno, di mana kuburan kita di sini? Jauh. Apa namanya Pak? Ada nama tak? Ada nama tak? Caknya kalau ditanya nama kuburan tak lagi jawab dah. Tak kata saja ni. Tak kata nama. Oh, tak kata nama kuburan lain. Pak Ibu, ternyata nih kuburan yang sekali-sekali kita kunjungi ketika keluarga kita ada yang meninggal, itu minimal 5 kali memanggil kita sehari semalam. Nah, sekarang aku ulang panggilan dia itu. 1, ketika sholat subuh dikumandangkan, siapa yang biasa azan di kita? Ada muazin di mana? Ada di belakang. Oh, alhamdulillah. Ini, wah luar biasa. Salam dulu nih. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kokam plus muazin, luar biasa. Ketika kokam kita subuh, la ilaha illallah, kuburan kita memanggil, wahai manusia dimanapun kamu berada, kamu yang di Jakarta, kamu yang di Palembang, kamu yang di Makarti, kamu yang di Tirta Kencana, dimanapun kamu berada, ingat, sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, suatu saat kamu nanti akan mati, dan apabila kamu mati, kamu akan diantarkan oleh keluargamu masuk ke dalam perut aku ini. Sementara aku, kata kuburan, adalah tempat yang di dalamnya tidak punya teman. Sesayang apapun ibu dengan bapak, kapan mati masih diantarkan ke kuburan itulah bapak ini. Walaupun 1000 kali bapak ngomong I love you kepada ibu masih hidup, kapan mati masih diantarkan ke kuburan itulah. Dan ketika kita ditaruhkan dalam kuburan, kata kuburan, aku adalah tempat kesendirian. Untuk itu, kalau suatu saat kamu nanti mati, bawa sendiri alat sebagai temanmu yang akan menemani kamu dalam kuburan, yaitu banyak-banyak membawa pahala membaca Al-Quran. Yang bapak ibu rajin baca Al-Quran,
insya Allah tidak akan sepi di dalam kuburannya nanti, karena pahala baca Al-Quran akan menemani sampai hari kiamat nanti. Lanjutkan ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini sudah dakwam membaca Al-Quran, karena itu salah satu manfaatnya akan menemani kita dalam kuburan nanti. Satu, waktu sholat subuh, sholat zuhur, yang azan juga kan doh? Ada yang lain tidak azan? Tidak ada. Nah, caknya borongan ini nih. Waktu terakhir Pak Kokam kita, la ilaha illallah, waktu sholat zuhur, kuburan itu memanggil kita lagi. Wahai manusia, kamu yang laki-laki, kamu yang perempuan, kamu yang sudah menikah, kamu yang belum menikah, kamu yang masih bujang, kamu yang sudah punya cucu, ingat, suatu saat nanti kamu akan mati. Kalau kamu mati, kamu akan diantarkan keluargamu dan akan ditaruh di dalam perut aku ini. Aku, kata kuburan, adalah tempat yang landainya adalah tanah dan tidak lama akan kotor kalau kamu masuk ke dalamku. Sampai sekarang, sekayo apapun manusia, tidak boleh kuburannya itu dikasih keramik, walaupun tukang jual keramik, tetap tanah itulah, dan tidak akan lama akan kotor. Makanya kata kuburan, aku adalah tempat yang lantainya itu banyak kotor, bawa sendiri oleh kamu pahala yang akan membersihkan kuburan aku nanti, yaitu banyak-banyak membawa pahala sholat. Yang rajin sholat, insya Allah kuburannya tidak akan kotor nanti. Nah, tapi yang tidak galak sholat, yang tidak mau sholat, ada kemungkinan akan berkotor-kotor riah dalam kuburan nanti. Dua, waktu apa lagi? Asar. La ilaha illallah, kata Kokam, kata kuburan, hei manusia, apapun profesimu, kamu yang guru, kamu yang petani, kamu yang sedang di atas pohon, kamu yang kades, kamu yang sekcam, ingat, suatu saat nanti kamu akan mati. Kalau kamu mati, orang akan mengantarkan kamu dan akan menaruh dalam perutku. Aku adalah tempat yang gelap gulita. Walaupun direktur PLN mati, tidak boleh bawa nyambung listrik ini ke dalam kuburan. Apalagi kita, belum ada dalam sejarahnya. Nah, sementara kuburan adalah tempat yang gelap. Kata kuburan kasih bocoran, untuk itu kapan kamu mati, bawa nanti pahala, banyak-banyak pahala amal soleh. Yang rajin beramal soleh, insya Allah nanti kuburannya tidak akan gelap. Disinilah Muhammadiyah mengambil peran utama dan Aisyah banyak-banyak beramal soleh dan karya untuk rakyat dan Indonesia Muslim, dinamakan oleh Muhammadiyah amal usaha. Itu mulai dari sekolah, rumah sakit, sampai Aisyah bikin TK, sampai perguruan tinggi di Muhammadiyah diistilahkan dengan amal usaha. Salah satu adalah agar kita warga Muhammadiyah nanti kapan mati itu kuburannya tidak akan gelap. Aku yakin nih Pak Mukardi tidak akan gelap lagi kuburannya nanti, karena amal dia luar biasa. Bu Sekcam diakui secara nasional oleh Muhammadiyah. Pak Mukardi dapat penghargaan Madrasah Award tahun 2014 2023 nasional. Makanya tadi aku tidak kaget ketika digelari doktor Adonian. Cuman aku lebih tak kaget kalau tadi dibilang profesor Pak Kades. Terpaksa aku mengambil guru besar badan. Nah, itu waktu asar, maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, kata kuburan, manusia,
kamu yang lalai, kamu yang sedang ngobrol, kamu apapun yang kamu lakukan dan dimanapun kamu berada, suatu saat nanti kamu akan mati. Dan apabila kamu mati, kamu akan diantarkan dan akan ditaruh dalam perut aku. Aku, katanya, adalah tempat yang di dalamnya ada ular, ada kalajengking, siap untuk menyiksa siapapun yang datang membawa dosa. Untuk itu, kalau kamu datang, dan ini pasti, kata kuburan, bawa sendiri alat untuk memberhalau ular dan kalajengking. Apa itu? Banyak-banyak membawa pahala membaca basmalah dan kalimat thayyibah yang lainnya. Makanya sebelum makan baca bismillah dan kegiatan yang lainnya. Berikutnya, terakhir, masuk waktu Isya. Ketika Pak Kokam sudah membaca azan la ilaha illallah, kuburan di muka bumi ini akan memanggil kita. Wahai manusia, siapapun dan dimanapun kamu, aku adalah tempat yang di dalamnya akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Untuk itu, bawa sendiri alat agar kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau ini yang sering kita lakukan, baca tahlil, baik di luar sholat ataupun waktu kita sholat dan di ujung sholat habis sholat, maka insya Allah pertanyaan Munkar Nakir nanti akan bisa kita jawab. Inilah gunanya kita banyak membaca Al-Quran, mengamal soleh, dan membaca dan melaksanakan sholat untuk membuktikan di dunia kita adalah manusia yang taat, dan ternyata nanti akan ada manfaatnya di akhirat nanti. Akur setuju semuanya? Kalau semuanya sudah setuju, tadi aku lebih bisik dengan Pak Ustadz Suratno. Maksud aku habis ini nak membeli mangga, cuman sayang di Makarti cuman ada manggis. Maksud hatiku masih nak ceramah lama-lama, cuman sayang waktunya habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.